Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria paruh baya ditangkap polisi karena mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Museum Kereta Api Kota Sawah Lunto yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2022 sebagai salah satu situs wisata dunia belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Sumatera Barat. Seorang paman di kota Pariaman tega mencabuli keponakannya sendiri. Perlakuan tak eloknya ini dilakukan dengan modus mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000. Peristiwa itu terungkap saat korban mengadu ke ibunya. Sang ibu yang naik pitam melaporkan perbuatan saudara kandungnya itu ke polisi. Polisi yang mendapat laporan menindaklanjutinya dengan segera. Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi menangkap di rumahnya di Kecamatan Pariaman Utara. Meski tidak memberikan perlawanan, namun pelaku berupaya berkelit. Tapi polisi tak percaya begitu saja dan membawanya ke Mapolres guna diperiksa secara intensif. Dalam keterangan polisi, pelaku merupakan paman dari korban sendiri yang melampiaskan nafsu bejatnya di dapur rumahnya saat korban sedang bermain dengan anaknya di teras rumah. Akibat perbuatan itu, korban menangis kesakitan dan mengadu ke ibunya. Nah, kemudian pelaku membuka dompetnya, kemudian diambillah uang 5.000. Nih, uang jajan buat A. Kemudian A mengambil uang tersebut. Setelah mengambil, kemudian pelaku memegang pinggangnya korban. Megang pinggang, kemudian megang bagian telinga. Nah, pada saat itu korban menangis. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam adat istiadat Minangkabau, seorang paman atau mama adalah tempat kemenakan berlindung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di Indonesia, hanya ada 2 museum kereta api. Salah satunya terletak di Sawah Lunto yang dikenal sebagai kota tambang batu bara pada zaman dulu. Kisah perkereta apian di Sumatera Barat telah dimulai sejak lebih dari 1/4 abad lalu. Pada tahun 1887, penjajah Belanda telah membangun jalur kereta api di daerah Pulau Aya yang bertujuan untuk membawa hasil bumi ke pelabuhan Muara Padang. 10 tahun kemudian, Belanda membangun jalur kereta api dari Padang ke Padang Panjang hingga tuntas ke Sawah Lunto dengan panjang jalurnya mencapai lebih dari 250 km. Pembangunan ini dilakukan Belanda secara besar-besaran karena membangun 3 objek besar sekaligus, yakni Pelabuhan Teluk Bayur, pabrik semen Padang, dan jalur kereta api. Pembangunan ini akan sia-sia jika salah satunya tak berhasil. Jalur kereta api dibangun untuk membawa batu bara dari Sawah Lunto guna keperluan pabrik semen Padang. Pelabuhan Teluk Bayur dibangun untuk mengapalkan semen ke luar negeri. Namun sejarah kereta api di Sumatera Barat meredup seiring dengan ditutupnya tambang batu bara Ombilin pada awal tahun 2000. Pemerintah Kota Sawah Lunto kala itu menyulap stasiun kereta api menjadi museum dan mendatangkan lokomotif uap dari Ambarawa sebagai daya tarik utama keberadaan museum itu. Tempat wisatanya cukup bagus ya.
bisa dibilang bagus untuk wisata edukasi untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa tahu gimana sejarah kereta api Indonesia dari awal masa penjajahan sampai saat ini gitu Pak. Semoga ditambahkan lagi fasilitas-fasilitasnya ya biar lebih lengkap, biar para pengunjung lebih nyaman ya. Terus peninggalan-peninggalan yang lama itu biar lebih rawat lagi, biar lebih dijaga lagi gitu. Sejarah dan perkembangan kereta api Sumatera Barat tersimpan dengan rapi di museum itu, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan kereta api, seperti tutmors, lampu wesel, lampu penilik jalan, pistol sinyal, trompet keberangkatan kereta, dan lainnya. Ketika tambang batu bara tidak beroperasi lagi, dan otomatis jelas kereta yang membawa batu bara dari Sawalunto tidak beroperasi, makanya pemerintah Kota Sawalunto bagaimana caranya untuk meramaikan Sawalunto, maka dibuatlah pariwisata. Maka dengan kerjasama dengan PT KAI, maka bangunan yang stasiun dulunya dijadikanlah museum kereta api kedua di Indonesia. Museum Kereta Api Kota Sawalunto merupakan salah satu peninggalan sejarah yang telah ditetapkan UNESCO pada Desember tahun 2022 sebagai salah satu situs wisata dunia. Namun sayang, di tengah kemegahan predikat yang disandangnya, museum ini tak menjadi perhatian bagi pemerintah Sumatera Barat. Operasional museum ini hanya bersumber dari APBD Sawalunto. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.